Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat wa alfiat. Dan oleh karena itu, mari kita terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil bisa kita menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, untuk hari ini saya akan menyampaikan kabar terkini ya. Bahasa gayanya breaking news. Yang kita semua sudah tahu ya. Tadi malam sudah diumumkan bahwa seperti yang sudah diprediksi dan diduga juga jauh-jauh hari sebelumnya ya, bahwa kubu kecurangan yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilpres oleh panitia pemilu, yaitu Komisi Penipu Ulung. Nah, ya kan? Nah, sudah diumumkan ya, kubu kecurangan yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. Ya, dan kemudian ini membuat gejolak di tengah-tengah masyarakat semakin menggelora ya. Kita tidak tahu nanti eskalasinya akan seperti apa. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya Islam sudah memberikan suatu ajaran melalui Al-Quran dan Sunnah hadis Rasulullah, bahwa pelaku kecurangan itu bahkan di Al-Quran di maktub atau munculkan secara spesial dalam surat yang namanya Al-Mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang. Jadi spesial Allah menurunkan sebuah surat dalam Al-Quran yang membahas tentang orang-orang yang berbuat curang. Silakan dibaca sendiri ya. Bagaimana akibat dari perbuatan curang itu, dan juga di hadis-hadis Rasulullah sudah banyak di-share oleh teman-teman ya tentang bagaimana orang yang berbuat curang itu. Nah, bagi saya ya, yang barusan tadi juga sudah saya buat status di akun Facebook saya sebenarnya kasihan sama pendukung kubu kecurangan ya, terutama yang muslim ya. Kenapa saya tidak membahas yang kafir atau yang non-muslim? Nah, kekafiran mereka saja sudah membawa mereka ke neraka jahanam. Jadi nggak perlu kita bahas. Yang saya bahas adalah sesama muslim. Karena itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Tetapi mereka mendukung kubu kecurangan. Bagaimana ini bisa kita jelaskan? Ya, kalau misal, karena ini proses belum selesai sebetulnya. Jadi pengumuman tadi malam itu hanya untuk menyampaikan bagaimana penghitungan versi Komisi Penipu Ulung itu ya kan, menghasilkan suatu suara yang mana suara itu sudah didesain sejak awal, bahkan Pilpres belum dimulai hasil itu sudah ditetapkan ya, melalui berbagai modus dengan survei, kemudian ketika hari pencoblosan sorenya ada quick count, dibuat sama seiring sejalan dan tidak bisa diotak-atik lagi ya. Itu bisa kita lihat di media sosial dan di media-media yang lain ya, angka yang sangat sakti ya dari sebuah rekayasa yang mengobrak-abrik kedaulatan dan aspirasi rakyat yang sejati ya. Jadi yang ingin saya bahas adalah saya kasihan seandainya nanti akhirnya tanggal 20 Oktober kubu kecurangan ini akan dilantik menjadi pemimpin negeri ini. Saya kasihan karena saya berharap mereka itu kalah. Karena kalau kalah, menyelamatkan saudara-saudara kita yang muslim yang menjadi pendukung mereka. Kenapa demikian? Karena kalau kalah artinya nggak jadi berkuasa, nggak jadi membuat kebijakan-kebijakan, yang pasti kebijakan itu akan kebijakan yang dolim,
Karena kebijakan dari hasil sebuah proses kecurangan, kejahatan ya, tidak mungkin akan amanah, ya kan. Nah, jadi kalau ya seandainya ya tanggal 20 Oktober kubu kecurangan tetap dilantik, ya kan, menjadi pemimpin yang mengelola negara besar ini, ya, maka saya kasihan sama pendukungnya yang muslim karena mereka akan mendapat dosa jariah. Ya, ini juga sudah banyak dibahas ya. Karena apa namanya? Jangankan memilih calon pemimpin untuk sebuah bangsa yang besar dengan ratusan juta umat penduduk apa namanya rakyat ya. Sedangkan sebiji zarah saja nanti ya, perkara sebiji zarah saja ya, sebiji atom yang kecil nanti di yaumil hisab akan semua akan diperhitungkan ya, akan diteliti, ditanyakan dan kemudian mendapatkan pertanggungjawaban. Apalagi kalau berkaitan dengan persoalan memilih calon pemimpin bangsa yang besar ya, dampaknya akan sangat sangat luar biasa karena kebijakan dari mereka yang melakukan kecurangan ini ketika mereka berkuasa, ketika itu kemudian kebijakan yang penuh kedoliman ya, menyengsarakan rakyat, menindas rakyat, apalagi menindas sesama muslim. Ini para pendukungnya yang muslim ini dapat dosa jariah, ikut kecipratan ya, mengapa mereka mendukung, mengapa mereka mensupport ya, merasa bahwa itu adalah kubu yang layak mereka dukung, padahal jelas semua sinyal, semua tanda, semua ayat sudah disampaikan. Kenapa petunjuk atau hidayah tidak sampai ke hati mereka, ya kan? Tidak bisa membedakan mana yang menyelamatkan dan mana yang menghancurkan. Kan semua data sudah ada, ya, kasat mata, ya, bisa dilihat semua, ya. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya hanya berharap ya nanti 20 Oktober yang dilantik bukan mereka, bukan karena saya mendukung salah satu calon yang lain ya, tetapi karena saya kasihan, saya kan sayang sama saudara-saudara saya yang sesama muslim yang mendukung kubu kecurangan ya, karena kalau nanti mereka berkuasa mereka dapat dosa jariah. Dan lebih gawat lagi kalau nanti di yaumil hisab ya, jutaan pendukung ya yang merasa dizolimi itu, yang dicurangi itu tidak rela ya, tidak ridho ya, kemudian memohon apa namanya keadilan dari Allah, dan Allah itu maha adil ya, dan sangat teliti perhitungannya. Mereka tidak terima, mereka meminta keadilan dari Allah. Lalu bagaimana ya kalau menurut apa yang kita pelajari ya, ibaratnya bagi mereka yang berbuat zalim itu kan kemudian kalau mereka punya pahala, maka pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan sebaliknya, kalau misalnya dari proses itu tidak cukup, maka dosa bagi yang dizalimi ini, orang-orang yang dizalimi ini akan disetor, akan diserahkan kepada orang yang menzalimi ini, kelompok yang menzalimi ini, termasuk pendukungnya berarti. Kan begitu hitung-hitungannya ya. Bayangkan, karena dosa terhadap sesama manusia, hanya sama-sama manusia itu sendiri yang bisa saling memaafkan. Kalau kita bertobat, memohon ampun kepada Allah itu adalah atas dosa-dosa kita kepada Allah. Kita nggak sholat, kita nggak berpuasa, ya, kita nggak berhaji padahal mampu, ya kan? Kita nggak berzakat padahal mampu, itu dosa kepada Allah, ya. Itu Allah masih bisa memaafkan karena Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya. Kecuali dosa syirik, musyrik, Allah tidak akan mengampuni, ya. Jadi dosa terhadap sesama manusia hanya sesama manusia itulah yang saling bisa memaafkan. Lah kalau pendukung yang dizolimi ini tidak bisa memaafkan, bagaimana nasibnya mereka yang menjadi pendukung kedoliman itu, yang notabene adalah saudara-saudara kita sendiri sesama muslim, ya. Sekali lagi saya nggak membahas yang non muslim, ya, yang kafir, ya, karena kekafirannya mereka sudah membawa ke neraka jahanam, nggak perlu dibahas, sudah jelas itu Allah memberitahukan kepada kita, ya. Jadi sekali lagi proses ini belum selesai, tetapi hari ini kita mendapatkan kabar yang menyedihkan, ya. Jadi sebuah kontestasi demokrasi yang seharusnya bisa dibuat secara jujur dan adil, transparan, tidak ada kecurangan, ternyata sebagaimana digambarkan dalam film Dirty Vote, yang itu kemudian bukan sekedar sebuah film tapi memang dalam sebuah realita dalam kehidupan demokrasi kita hari ini itu terjadi, ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan teman-teman. Di hari yang ke-11 ini kita prihatin, ya,
tantangan kita dalam berpuasa semakin besar karena kita harus menahan diri dari segala rasa yang berkecamuk, ya, melihat kezaliman, melihat kejahatan, ya. Belum lagi ada kabar sekarang demo-demo itu sudah kemudian dihantam oleh kekuatan aparat negara yang sebetulnya harus melindungi rakyat, tapi malah yang melindungi penguasa, ya. Jadi ini kita semua adalah ujian bagi kita, ya. Ada yang mengatakan apakah ini ujian, apakah ini azab? Ya kita tidak tahu, ya. Bisa sebagai ujian, ya, karena kita ingin Allah ingin membuktikan bagaimana kesabaran kita, tetapi juga bisa menjadi azab karena kita selama ini melalaikan perintah-perintah Allah, menjadi umat yang mayoritas tetapi hanya sebagai buih. Ya beginilah hasilnya, ya, dikasih pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya. Ini saya mau nggak tidak mau karena yang aktual adalah ini, yang saya sampaikan adalah ini, ya kan, ya, supaya ya bisa menjadi satu muhasabah bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya tetap istiqomah, ya, mendukung kebenaran, karena itu nanti yang akan kita pertanggungjawab di akhirat, ya. Seperti nasihat Kiai Sahal dari Pondok Gontor, ya, bahwa akan lebih baik kita memilih pemimpin yang benar, ya, benar dalam parameter Islam, ya, meskipun dia bisa dikalahkan, ya, karena kita kalah hanya sebentar di dunia, tapi nanti kita akan memetik hasil yang panjang abadi di akhirat, daripada memilih pemimpin yang sudah jelas-jelas salah secara parameter agama, ya, pemilih yang calon pemimpin yang sudah jelas indikasi dan parameternya itu jauh dari keislaman, tetap kita pilih, bahkan destruktif terhadap kedaulatan bangsa dan negara tetap dipilih, ya, kemenangan sesaat, ya, 2 tahun, 3 tahun, atau kalau perlu sampai 5 tahun, kita nggak tahu nanti, ya, sesaat sekali 5 tahun itu masa yang pendek, ya, tetapi nanti dampaknya di akhirat akan sangat panjang, ya. Ingatlah itu wahai saudara-saudaraku semua, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kebenaran datang dari Allah, dan bila saya dalam menyampaikan ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Semoga ibadah saum kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akhirnya benar-benar sesuai dengan keinginan Allah memerintahkan kita berpuasa agar kita menjadi orang atau hamba yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.